Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, dan sahabat boleh juga follow akun Instagram kami di sebuah kisah misteri official, dan tentunya mesti ikutin TikTok sebuah kisah misteri official, karena di TikTok banyak cerita misteri pendek yang tidak ditayangkan di channel YouTube Rio Wijaya, dan banyak juga video-video penampakan horor yang saya posting di TikTok sebuah kisah misteri official. Buruan follow TikTok sebuah kisah misteri official biar tidak ketinggalan update-update terbaru. Nah, untuk sahabat yang punya cerita pengalaman misteri yang ingin dibagikan, sekarang bisa hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Sahabat bisa kirimkan cerita melalui tulisan atau juga bisa melalui voice note, biar lebih gampang sahabat-sahabat berbagi cerita pengalaman misteri, kisah nyata yang sahabat alami. Nah, seperti kisah yang saya bagikan ya di video kali ini merupakan sebuah kisah nyata pengalaman dari seseorang yang bernama Ananda Yuda. Nih bingung nih, saya mau ngambil Anandanya atau Yudanya kah? Jadi biar lebih enak, ndak panjang saya sebut Ananda Yuda, kita sebut saja narasumber kita ini dengan nama Yuda. Beliau menceritakan, Bang Rio, di tahun 2020 baru-baru ini di kampung saya dihebohkan dengan sepasang suami istri yang melakukan ritual pesugihan. Ritual pesugihan di sini cukup unik sekali dengan menggunakan media ayam hitam atau ayam cemani. Sahabat-sahabat bisa bayangkan warung makan yang menjual menu spesial daging ayam hitam, ayam cemani. Penasaran seperti apa kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Yuda, 20 tahun, yang berasal dari satu daerah yang tidak dapat saya sebutkan. Jadi, di tahun 2020, Yuda ini tinggal bersama kedua orang tuanya di dekat rumah Yuda. Ini ada satu warung makan yang sudah berdiri dari tahun 2013 silam. Nah, dari 2013 sampai ke tahun 2020, lika-liku perjalanan warung makan tersebut ini diketahui sekali sama Yuda, sama ibu bapaknya, sama warga-warga setempat juga. Dan yang berjualan di warung makan tersebut dikenal dengan warung makan Bu Yanti. Ini adalah orang asli yang tinggal di desa tersebut, bahkan sebelum ibu bapak Yuda menempati kampung itu, karena mereka ini pendatang. Bu Yanti dan keluarga ini sudah terlebih dahulu tinggal di wilayah tersebut. Nah, Yuda dan ibu bapaknya ini masuk ke desa atau ke sekitaran warung makan Bu Yanti. Ini tepatnya di tahun 2015. Jadi sudah 2 tahun terlebih dahulu Bu Yanti dan keluarganya membuka warung makan tersebut.
Nah, dari awal kisah cerita perjalanan warung makan Bu Yanti, ini dulu dikatakan warung makan tersebut adalah warung rumahan yang sangat sederhana sekali. Bu Yanti bersama suaminya yang bernama Pak Yanto ini buka warung itu di depan teras rumah kontrakannya, yang mana teras rumah kontrakan Bu Yanti dengan Pak Yanto ini itu warungnya ndak dibikin bagus, ndak, jadi cukup sederhana. Bayangkan etalase untuk majang lauk-lauk yang dijual itu sangat sederhana sekali, dibuat dari kayu-kayu dan ditutupi dengan plastik transparan atau plastik berwarna putih. Nah, menu makanan yang dijual di warung Bu Yanti ini bukan makanan yang layak seperti makanan di warung-warung lain, yang mana warung lain itu setidaknya ada ayam, ada ikannya, tapi warung Bu Yanti enggak. Ini dia menjual menu masakan rumahan yang begitu sangat sederhana, yang mana menu masakan, menu jualan yang dijajakan di warung Bu Yanti, yaitu rata-rata setiap rumah itu masak menu masakan itu. Sebagai contoh, sayur bening, orek tempe, dadar telur, ikan tuh ndak ada, ayam tuh ndak ada, apalagi daging. Yang mana menu-menu seperti itu kalau kita jual di ibu kota, yang mana di ibu kota ini sudah banyak jualan-jualan kekinian, jualan-jualan yang keren lah, malah lebih susah untuk mencari menu dapur rumahan. Mungkin menu-menu di warung Bu Yanti ini bakal jadi viral, bakal rame, tapi ini masalahnya Bu Yanti dan Pak Yanto menjual itu di tengah desa yang notabene orang-orang desa ini malah kepengen makan daging, makan ayam, makan ikan, bukan makan sayur-sayuran seperti itu, yang menyebabkan usaha dari warung Bu Yanti di awal buka di tahun 2013 ini berjalan di tempat sepi. Tapi sesepi-sepinya adalah 1-2 tetangga yang kalau lagi sibuk ndak masak itu belanja di warung Bu Yanti. Tapi warung itu tetap bertahan karena ini adalah usaha sampingan dari Bu Yanti, dan penghasilan utama atau penghasilan pokok dari keluarga tersebut tentunya bersumber dari kepala keluarga yang bernama Pak Yanto yang bekerja di perusahaan sebagai buruh pada saat itu. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, di tahun 2013, masuk 2014, masuk di tahun 2015, barulah keluarga Yuda ini pindah ke kampung itu. Tapi warung Bu Yanti di tahun 2015 ini sudah sedikit ada kemajuan. Yang tadinya itu warung semi permanen di teras depan rumah, kalau sekarang enggak, warungnya itu memang ya berdiri satu warung, walaupun warung itu semi permanen, tapi bentuk warungnya itu ada. Jadi di depan rumahnya itu dia nyewa tanah lagi sama yang punya kontrakan, dibangunlah warung permanen, dindingnya itu dari papan, etalasenya masih sederhana dari kayu-kayu bekas lah, ditutupin dengan plastik berwarna putih, tapi warungnya sudah sedikit agak rame. Nah, masuklah di tahun 2016 ketika Yuda sudah setahun menempati warung tersebut dan sudah cukup mengenal keluarga Bu Yanti dan Pak Yanto. Karena jarak rumah Yuda, ya rumah kontrakan Yuda dengan rumah yang ditempati Bu Yanti ini cuman sekitar 10 rumah lah, jadi jalan kaki sebentar sampai ke warungnya Bu Yanti. Jadi Bu Yanti ini istri dari Pak Yanto, mereka memiliki 6 orang putra putri, anaknya masih kecil-kecil. Yang paling besar anak dari Bu Yanti ini baru berusia 18 tahun dan masih ada anak yang berusia di bawah 2 tahun. Masih ada yang kecil, yang paling bungsu ya, yang nomor 6. Nah, di tahun 2016 tersebut, usaha warung Bu Yanti ini sudah semakin terlihat ramai dan berkembang kabar. Kalau di warung Bu Yanti ini berjualan satu menu spesial, yang mana menu spesial tersebut agak sedikit nyentrik loh sahabat-sahabat. Bu Yanti mengakui ketika ditanya sama keluarganya Yuda ya, ibu bapak Yuda kan dengar desas-desus dari tetangga, katanya warung Yanti tuh ada jual daging ayam hitam, tapi mahal sekali. Masa iya satu potong pahanya itu dijual dengan harga 500.000, tapi ketika kita mau nyobain, ketika kita mau beli, katanya sudah ada yang borong. Nah, memang betul,
belakangan ini warungnya itu sering didatangi oleh orang-orang yang asing, yang bukan berasal dari warga kampung sini atau warga kampung sebelah, dengan penampilan yang aneh-aneh. Ada yang kayak orang ke kota-kotaan, pakai baju bagus. Ada juga ya kayak, maaf kata ya, kayak gelandangan, tapi sanggup membeli makanan seharga 500.000 yang notabene mahal sekali untuk satu porsi atau satu potong daging ayam. Nah, apa yang diceritakan oleh warga ini membuat penasaran ibu bapak dari Yuda. Yuda pun penasaran. Ya, ibu bapaknya pun langsung lah main-main ke tempat warung Bu Yanti, sama Yuda diajak juga. Ketika ditanya, "Bu, katanya ada menu spesial daging ayam hitam. Kami boleh lihat enggak?" Bu Yanti mengatakan, "Oh iya ada Pak, tapi itu enggak dijual setiap hari. Mahal loh modalnya. Susah pula nyari ayam hitam itu." "Emang ayam hitam ayam apa?" kata bapaknya si Yuda. Bu Yanti belak-belakan mengatakan kalau itu adalah ayam cemani. Nah, ekspektasi warga kampung dengan ayam cemani ini tidak sama dengan ekspektasi orang-orang yang mengenali ciri khas ayam cemani. Yang mana kalau orang kampung berpikir seperti ini, ayam hitam, full hitam, wajahnya itu ya hitam kemerah-merahan, terus darahnya itu merah pekat kehitam-hitaman, itu sudah full ayam cemani. Tapi pemikiran orang awam atau orang kampung, daging dari ayam cemani itu tetap berwarna merah, bukan berwarna hitam. Tapi kok ini dagingnya betul-betul hitam? Itu yang ditanyakan bapaknya Yuda ke Bu Yanti. Bu Yanti menjelaskan kalau yang dijualnya itu betul-betul ayam cemani yang asli, yang harganya cukup mahal dan langka. Makanya dagingnya ketika dimasak itu berwarna hitam. Nah, menurut penjelasan Bu Yanti, menu itu hanya keluar di bulan-bulan tertentu karena pemesanan dari pelanggan-pelanggannya yang berasal dari luar daerah atau luar kota. Nah, jadi sudah terjawablah rasa penasaran dari keluarga Yuda, dan ekspektasi warga ini tidak memicu ke hal-hal yang aneh dari berkembangnya usaha Bu Yanti. Karena dengan menjual menu yang begitu mahal, wajar warungnya dapat berkembang begitu cepat, dan warga-warga mulai tertarik belanja di warung Bu Yanti dan mulai menyatakan kalau masakan di warung Bu Yanti ini lebih enak dari masakan di rumah. Jadi lebih baik membeli menu masakan di warung Bu Yanti dengan harga yang lebih hemat, lebih murah. Kita bisa milih menu apapun, dan sekarang di tahun 2016, di tahun 2017, menunya itu sudah beragam. Sudah ada ikan, sudah ada ayam, sudah ada daging, lengkap. Nah, dari situlah termasuk keluarganya Yuda berlangganan di warung Bu Yanti. Jadi, cuman pagi aja ibunya Yuda ini bikin sarapan, untuk makan siang belanja di warung Bu Yanti, dan begitu juga untuk makan malam. Ini memang lebih sering makan di warung Bu Yanti. Nah, singkat cerita, masuk di tahun 2018, sahabat-sahabat, warung Bu Yanti yang tadinya begitu sederhana sekarang sudah dirombak. Untuk merombak warung tersebut, warung Bu Yanti sempat tutup selama 2 bulan. Dinding-dinding papan itu sudah dirobohin semua. Etalase buruk, etalase yang dulu dibikin dari kayu yang sederhana sekali, itu sudah dirombak full aluminium. Dan kabar-kabarnya rumah kontrakan beserta sebidang tanah yang dijadikan warung itu sudah di take over sama keluarganya Bu Yanti dari si pemilik asli, atau istilah kata sudah gue bayarin tanah beserta rumahnya. Nah, jadi memang Bu Yanti ini mendadak berduit, mendadak kaya. Tapi dari kesuksesan warung Bu Yanti, ibu bapak Yuda ini sering kayak bisik-bisik tetangga lah dengan tetangga yang lain. Masa iya Pak Yanto kayak tidak senang dengan kesuksesan istrinya berdagang? Malah Pak Yanto yang dulu mensupport usaha Bu Yanti sekarang jarang terlihat di warungnya, lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Sering terlihat di masjid, ngobrol sama marbot masjid, ngobrol sama imam masjid. Nah, ketika warung rame, warga nanya, "Pak, ndak bantuin Bu Yanti di warung?" "Ah, ndak, biarin aja dia sendiri." Seakan-akan kayak ndak seneng lah dengan usaha istrinya naik, dengan kesuksesan yang didapat oleh Bu Yanti. Dan tetangga-tetangga dekat juga sering mendengar kalau Pak Yanto dan Bu Yanti
ini sering terdengar cekcok, kayak sering berantem. Hingga dimana pada suatu ketika masuk di tahun 2019. Yuda yang sudah kepalangan penasaran gimana sih rasanya daging ayam hitam atau daging ayam cemani ini. Yuda tahu harganya cukup mahal, 500.000 seporsi. Yuda pun nabung, duit jajannya ditabung. Dan ketika duit itu sudah kumpul, Yuda nanya sama Bu Yanti, "Bu, ada menu ayam hitam nggak?" "Ada, tuh di etalase." "Saya mau beli, Bu, seporsi." "Nggak bisa, itu sudah diborong sama pelanggan Ibu. Nggak bisa, Ibu nggak jual untuk kamu, nggak jual untuk warga sini. Itu sudah dipesan sama pelanggan Ibu. Bu, beli satu aja, Bu. Nih, duitnya sudah saya kumpulin, sudah saya siapin. Saya mau nyicip." "Amit, Nak. Ibu nggak jual sama kamu. Nggak usah, beli yang lain aja." Dan nggak lama kemudian, ini ada datang 5 orang, laki-laki dengan 1 perempuan, 4 laki-laki 1 perempuan, dengan pakaian yang agak sedikit aneh lah dilihat Yuda. Kalau dibilang rapi, nggak begitu rapi, tapi kalau dibilang kayak gembel, bukan gembel. Nah, mereka datang, itu nggak ngomong, nggak apa sama Bu Yanti, tapi ekspresi wajah Bu Yanti terkejut melihat mereka datang, dan Yuda pun nggak tahu mereka ini datang dari arah mana. Tiba-tiba langsung aja masuk ke dalam warung Bu Yanti, duduklah di meja yang sudah disediakan. Nggak mesen apa-apa, nggak ngobrol apa-apa, tiba-tiba saja Bu Yanti membuka etalase tokonya dan menurunkan menu ayam hitam yang ada di mangkok besar dan menyajikan kepada orang-orang yang sudah duduk di atas meja. Yuda cuma dapat ngelihat sambil ngences. Orang berlima ini memakan menu daging ayam hitam itu dengan lahap sekali. Nasi sebakul yang disiapkan Bu Yanti ini habis dimakan 5 orang tersebut dengan suara makan tuh kayak nikmat sekali. Tapi yang anehnya di sini, sahabat-sahabat, tidak ada interaksi sekalipun antara si pembeli dengan Bu Yanti, dan 5 orang yang makan ini kayak musuhan. Nggak tegur sapa sama sekali. Jadi makan, nggak saling menatap, fokus dengan makanannya. Yuda pun sampai bingung. Nah, melihat keanehan itu, dia pulang ke rumah bercerita ke ibu bapaknya. "Bu, Pak, aku tadi dari warung Bu Yanti." "Beli apa kamu?" kata ibunya Yuda. "Nggak, aku udah nabung. Aku pengen makan daging ayam hitam." "Terus kamu dapat duit dari mana?" "Nabung lah, ngumpulin duit jajanku." "Mahal lo itu, dapat nggak kamu?" "Ibu mau nyicip juga," kata ibunya Yuda. "Nggak, Bu. Masa iya? Aku nggak boleh beli. Katanya sudah dipesan." Nggak tahu Bu Yanti ngomong sudah dipesan, tiba-tiba datang 5 orang dan memakan lahap sekali, Bu, daging ayam hitam itu. Nah, aku bingung. Orang itu nggak negur Bu Yanti, dan 5 orang itu makan juga nggak saling tegur-teguran. Bapaknya Yuda nyeletuk. Itulah namanya orang makan mahal. Jadi setiap suapan atau setiap gigitan itu dinikmati, nggak kayak kita makan ikan asin, makan telur dadar ya sambil ngoceh biar terasa nikmat dan enak. Nah, di situ jadi nggak ada permasalahan lah. Jadi cerita Yuda ini cuman sekedar menjadi bahan obrolan dan sedikit guyonan yang dilemparkan oleh bapaknya Yuda. Nah, masih di tahun 2019, sahabat-sahabat. Jadi menu daging ayam hitam, ayam cemani ini nggak keluar setiap hari, cuman di bulan-bulan tertentu saja. Setahun itu 3 kali cuman. Nah, di tahun 2019 ini, sahabat-sahabat, ada sedikit kejadian yang membuat seluruh warga kampung ini agak sedikit geger lah. Jadi di tahun 2019 itu, di bulan awal, menu daging ayam hitam itu disediakan sama Bu Yanti dan langsung diborong dengan pelanggan setianya yang datang dari antah berantah. Nah, jadi yang seharusnya di bulan selanjutnya atau di pertengahan tahun menu ayam hitam itu ready lagi, tapi ini tidak ada, dan menyebabkan warung dari Bu Yanti ini ramai didatangi oleh orang-orang yang ramai, oleh orang-orang yang berpenampilan agak sedikit nyentrik. Nah, orang-orang yang datang ini agak sedikit beda dengan pelanggan-pelanggan yang biasa memakan atau yang diperbolehkan membeli daging ayam hitam atau daging ayam cemani ini. Yang datang di bulan selanjutnya ini orang-orang dengan berpenampilan layaknya seperti praktisi-praktisi dari dunia metafisika, kayak dukun lah saya katakan. Nah, ternyata mereka datang hampir setiap hari dengan rombongan yang ramai. Ini menunggu keluarnya daging ayam hitam, menu andalan di warung Bu Yanti, tapi Bu Yanti tidak dapat menyediakannya dengan alasan
sulit untuk mendapatkan ayam cemani, dan di bulan itu Bu Yanti tidak menjual daging ayam hitam. Nah, di bulan selanjutnya ya, ada satu peristiwa terjadi. Bu Yanti yang memiliki 6 orang anak keempat dari Bu Yanti yang masih bersekolah di sekolah dasar atau di SD, ini mengalami kecelakaan tragis. Anaknya ini baru dibelikan sepeda, jadi sudah dibelikan sepeda kemana-mana aktivitas sekolah atau mengaji, ini menggunakan sepeda barunya. Dan di hari itu, tepatnya di siang hari, di jam anak-anak pulang sekolah, beberapa warga berlari ke warung Bu Yanti mengabarkan kalau anak keempat dari Bu Yanti, seorang anak perempuan, ini mengalami kecelakaan. Sepeda yang dikendarainya ketika menyeberang ingin masuk ke kampung dari arah sekolahannya, tiba-tiba saja ada truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak anak Bu Yanti yang tengah bersepeda menyeberangi jalan, dan menyebabkan anak dari Bu Yanti meninggal dunia di tempat. Menurut saksi mata, kondisi anak Bu Yanti ini sangat tragis sekali. Mungkin karena ya benturan yang cukup kuat, darah yang keluar dari bagian hidung dan dari bagian kepala anak Bu Yanti ini pekat sekali, berwarna hitam. Tapi warga-warga tidak ada yang curiga, cuman agak sedikit aneh aja, kok darah anak seusia itu darahnya pekat hitam, tidak normal. Ya, sekental-kentalnya darah merah, tetap merah namanya karena darah merah. Ya, kita kan nih manusia ada 2 darah ya, sel darah merah dan sel darah putih. Tidak ada sel darah merah gelap atau sel darah hitam, itu tidak ada. Tapi yang keluar dari tubuh anak Bu Yanti ini darahnya pekat sekali, berwarna hitam. Nah, ketika Bu Yanti sampai ke TKP, anaknya sudah dilarikan ke rumah sakit, dan menurut penuturan dari Yuda yang mengirimkan kisah ini, Pak Yanto ini sampai pingsan, tidak sadarkan diri, sampai jasad dari anak perempuannya itu dimakamkan, Pak Yanto juga tak kunjung sadarkan diri, sadar-sadar. Pak Yanto itu kayak orang linglung, kayak orang gila, kayak tidak menerima kenyataan kalau anak keempatnya ini sudah meninggal dunia. Dan ketika Pak Yanto sudah siuman dari masa trauma, dari masa syoknya, inilah terjadi pertengkaran hebat antara Bu Yanti dan Pak Yanto. Pak Yanto menuntut Bu Yanti untuk segera menutup warung itu. Jangan lagi kau buka warung itu, warung sialan. Warung itu sudah memakan korban anak kita. Kau sadar enggak dengan apa yang kau lakukan? Kalau kau mau mati, kau saja yang mati. Jangan bawa kami. Nah, pertengkaran ini didengar sama keluarganya Yuda. Sampai bapak ibu Yuda tuh, ya kayak nontonin laki bini lagi berantem lah ya. Yuda pun di sini bertanya dengan ibu bapaknya, apa sih masalah yang diributin sampai nyebut-nyebut warung, sampai nyebut-nyebut jadi perkara kematian anaknya. Ya, warga setempat sama sekali tidak tahu. Nah, dari kematian anak Bu Yanti, warung itu tutup, sahabat-sahabat. Dan ketika dibuka, Bu Yanti ini tidak menjual menu lain selain menjual menu daging ayam hitam, tapi tidak diperjualbelikan untuk warga desa. Dan dari hari dimana Bu Yanti tidak menjual menu masakan lain kecuali menu daging ayam hitam, warungnya itu dipenuhi dengan pembeli yang datang dari tidak tahu asalnya dari mana. Ramai sekali karena di hari itu Bu Yanti ini menyediakan menu masakan daging ayam hitam itu ramai. Nah, di malam setelah warung itu tutup, barulah warga-warga desa di sini melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada di warung Bu Yanti. Salah satunya Pak Rohman, marbot dari masjid kampung, marbot yang dekat sekali dengan Pak Yanto, suami dari Bu Yanti. Jadi selepas ba'da Isya, yang namanya marbot ini selalu pulang belakangan setelah masjid dikondisikan bersih, semua lampu sudah mati, kotak amal ini aman, mengunci semua bagian pintu atau jendela dari masjid tersebut, barulah marbot pulang. Nah, marbot ini rumahnya memang terletak di ujung desa.
Pak Rohman ini usianya sudah menginjak 60 lebih, sahabat-sahabat. Memang terkenal di kampung itu Pak Rohman ini seorang yang taat ya. Kalau kita bilang alim, wallahu a'lam bishawab. Karena orang alim atau tidaknya itu tidak bisa kita nilai dari mata kita. Hanya Allah yang dapat menentukan keimanan seseorang. Tapi kalau kita bilang orang itu taat, itu berarti orang itu terlihat menjalani ibadah sesuai dengan perintah yang Allah tetapkan. Nah, jadi saya tidak bilang ya Pak Rohman ini orang alim, tapi seorang yang taat dalam menjalankan ibadah. Dan dipercaya Pak Rohman ini juga memiliki kemampuan untuk dapat melihat dan merasakan sosok-sosok keberadaan makhluk astral. Sebagai contoh, ketika Yuda menempati rumah barunya, dia baru pindah ya di tahun 2015-an, 2014-2015-an. Rumahnya itu memang agak sedikit angker lah, agak aneh lah. Malam-malam sering terdengar suara tangisan kayak suara kuntilanak, dan orang-orang sekitar, tetangga-tetangga sekitar ya merekomendasikan minta tolong sama Pak Rohman, minta didoakan rumahnya biar tidak diganggu-ganggu lagi. Dan dipanggillah Pak Rohman. Dengan izin Allah, Pak Rohman meruqyah rumah tersebut, dan alhamdulillah sejak hari itu tidak ada lagi sosok-sosok makhluk astral yang mengganggu di rumah Yuda. Nah, ketika di malam itu, setelah siangnya warung itu bertransaksi daging ayam hitam banyak sekali, banyak pelanggan-pelanggan yang dari luar kota datang dengan perawakan yang unik-unik lah. Nah, di malam harinya lepas dari Pak Rohman ini nutup masjid pada Isya, ya kurang lebih jam 8 lewat masuk jam 9 lah. Pak Rohman lewat di depan warung dari Bu Yanti, dan ketika dia melewati warung Bu Yanti, menurut pengakuan dari Pak Rohman, ini sama sekali dia tidak merasa ada yang aneh. Sampai selepas dia melewati pekarangan warung tersebut, tiba-tiba ada yang memanggil, "Mas, mampir sini mas, mampir." Sontak Pak Rohman melihat ya, siapa yang manggil? Ternyata yang dilihat Pak Rohman itu adalah Bu Yanti. Tapi perawakan Bu Yanti ini cuman wajahnya saja, wajah Bu Yanti. Tapi bagian lehernya ini besar, sahabat-sahabat. Bidang baunya ini lebar sekali, dan bagian bawah tubuh Bu Yanti ini adalah bagian tubuh hewan. Tepatnya mirip kayak beruang, dengan perut besar, dengan kaki besar, dan kuku kaki itu seperti cakar beruang. Sontak di situ Pak Rohman mengucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahu Akbar." Pak Rohman sempat membacakan ayat kursi, tapi semakin ayat kursi itu dibacakan dengan lantang, sosok-sosok yang menyerupai Bu Yanti, yang wajahnya lebih seram lagi dari Bu Yanti, dengan perawakan tubuhnya yang lebih menakutkan lagi dari Bu Yanti, ini datang mendekat, mengitari warung tersebut, dan menyebabkan Pak Rohman lari. Pak Rohman menghindari interaksi langsung dengan makhluk-makhluk tersebut. Pak Rohman mengatakan energinya kuat sekali. Nah, mulai hari itu, ya, keesokan paginya, warung Bu Yanti ini semakin ramai, sahabat-sahabat. Bahkan ibu bapaknya Yuda yang belum mengetahui apa yang terjadi kepada Pak Rohman, ya ini kayak malas masak, maunya makan di sana aja. Beli bungkus, makan di rumah. Kalau Yuda mau makan, dikasih duit, disuruh belanja di warungnya Bu Yanti. Dan terlihat juga Pak Yanto ini semakin jarang di rumah. Nah, sampai di mana pada suatu ketika ada pengajian di masjid, pengajian bapak-bapak. Nah, di sini ada Pak Yanto, di sini ada beberapa orang warga, termasuk bapaknya Yuda. Ya, memang bapaknya Yuda ini bergabung dengan Pak Rohman, Pak Yanto, dengan warga yang lain. Ini di tengah obrolan, dan inti dari obrolan tersebut, Pak Rohman ini menceritakan pengalaman misterinya kemarin dan bertanya kepada Pak Yanto, "Itu sosok-sosok apa, Tok? Sosok itu mengerikan sekali. Apakah sosok itu datang sendiri atau sosok itu terpelihara? Karena kulihat salah satu dari sosok tersebut adalah wajah dari istrimu." Nah, di situ Pak Yanto ini kayak kepanikan, kayak gelagapan, dan dia tidak dapat menyebutkan A, kalau itu adalah peliharaan dari istrinya, B,
sosok-sosok itu datang sendiri. Jadi dia kayak gelagapan tanpa ada jawaban A atau B, dia pun meninggalkan perkumpulan tersebut dan kembali ke rumah. Dan disinilah menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang ada di sana, dan keesokan paginya tersebar kabarlah kalau berita Pak Rohman melihat banyak makhluk astral penghuni warung tempat Bu Yanti, dan membuat warga-warga ini ketakutan untuk belanja di warung Bu Yanti di situ. 2 hari warung itu sepi. Masuk di hari ketiga, satu persatu warga setempat yang biasa belanja di warungnya Bu Yanti ini mengidap penyakit diare secara serentak. Kepanikan warga sekampung pun di sini mulai dirasakan oleh setiap orang. Bayangkan sakit diare ini itu bertubi-tubi dan boleh dikatakan ini terjadi massal. Nah, tentunya tim dari kesehatan kampung, puskesmas kampung di sini mencoba untuk mencari di mana sumber, atau di sini ada yang keracunan makanan atau sumber air bersih mereka sudah tercemar. Jadi dilakukan beberapa penelitian tapi tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh warga sekampung. Tapi di sini warung dari Bu Yanti ini semakin ramai, sahabat-sahabat. Tapi pembelinya bukan berasal dari warga kampung itu. Orang-orang yang datang ke sana, warga-warga yang tidak tahu berasal dari mana. Dan Bu Yanti ini hanya menjual menu masakan daging ayam hitam. Jadi beberapa warga yang percaya dengan apa yang diceritakan oleh Pak Rohman ini, ditambah lagi kegelisahan dari Pak Yanto, ditambah lagi keadaan di kampung, orang yang pernah belanja di warung Bu Yanti ini rata-rata terkena sakit diare, mulailah di sini warga mengusut sejarah atau sisi kelam kebangkitan warung Bu Yanti dan kematian anak keempat dari Bu Yanti. Masuk di tahun 2020, sahabat-sahabat, kurang lebih sekitar 4-5 bulan wabah diare ini melanda warga kampung, termasuk ibu bapaknya Yuda. Alhamdulillah Yuda tidak kena. Kurang lebih sekitar 5 bulan terkena wabah diare ini berganti-gantian saja, sehat yang ini, sakit lagi yang ini. Dan masuklah di tahun 2020, yang mana di tahun 2020 warung Bu Yanti ini digeruduk warga, dan daging ayam hitam yang dijual Bu Yanti ini dipertanyakan maksudnya apa. Apakah ini ritual klinik yang kau lakukan? Apakah ini pesugihan? Tentunya di sini Bu Yanti berdalih. Bu Yanti berdalih mengatakan kalau keluarga dari Bu Yanti yang ada di kampung halamannya tempat Bu Yanti ini berasal itu adalah peternak atau memiliki penangkaran ayam hitam cemani. Nah, jadi dengan keunikan ayam cemani inilah Bu Yanti mencoba untuk mencari keuntungan, yang mana ayam cemani ini menurut penjelasan dari Bu Yanti ini ada beberapa grade yang tidak masuk dalam jual beli untuk ritual-ritual aneh atau ritual-ritual sesaji, yaitulah yang dioper ke warung Bu Yanti, yang disembelih dan diperjualbelikan. Nah, mereka-mereka yang makan daging ayam hitam menjadi pelanggan warungku, aku tidak tahu itu datang dari mana, dan mereka datang ke sini itu sesuai dengan pemesanan ayam hitam yang minta dimasakkan. Nah, jadi ada kong kali kong ternyata antara saudara Bu Yanti ini dengan Bu Yanti yang menjual menu daging ayam hitam yang ada di warungnya tersebut. Tapi itu hanyalah sekedar penjelasan dari Bu Yanti, namun faktanya yang ada tidak ada kaitannya dengan keluarga Bu Yanti di kampung. Di sini kesaksian langsung dari Pak Yanto mengatakan di depan seluruh warga yang ramai, sudah satu anak kita menjadi korban. Warga kampung juga sudah merasakan dampak dari apa yang kau lakukan. Mungkin kalau kau sekarang bertobat, mungkin kalau sekarang kau mengakui, warga kampung akan memaafkan kamu. Tapi Bu Yanti di sini malah ngegas, malah marah dengan suaminya dengan mengatakan, kalau kamu masih mau hidup susah, ya lebih baik aku tinggalkan kamu. Lebih baik aku pergi dari kampung ini dan memulai kehidupan baru. Silakan. Kau rawat anak-anak yang kau sayangi yang bikin aku susah selama ini. Itu jelas didengar oleh seluruh warga kampung, dan mulai hari itu Bu Yanti meninggalkan kampung tersebut dan Pak Yanto menuturkan,
cerita sebenarnya di balik kesuksesan warung Bu Yanti dan maksud tujuan menjual menu daging ayam hitam yang dibeli oleh makhluk-makhluk astral. Nah, di bagian inilah bagian yang epik sekali, bagian pengakuan dari suami Bu Yanti yang bernama Pak Yanto atas apa yang telah terjadi. Dan mungkin pertanyaan yang sudah ada di kepala sahabat-sahabat, kenapa Pak Yanto ini sering ribut dengan Bu Yanti? Kenapa Pak Yanto ini yang mensupport usaha dari awal, ketika usahanya naik malah lebih memilih untuk meninggalkan usaha tersebut dan menyuruh Bu Yanti untuk menutup usaha tersebut? Karena Pak Yanto ini mengetahui asal-usul kesuksesan dari Bu Yanti. Diceritakan seperti ini. Alasan kenapa Bu Yanti dan Pak Yanto pindah ke desa itu di tahun 2013-an, sahabat-sahabat. Karena di desa kelahiran Bu Yanti, tempat tinggal mereka pertama, Bu Yanti ini terlilit hutang dengan nominal hutang yang cukup banyak. Nah, hutang yang disebabkan Bu Yanti ini bukan untuk hutang makan, karena Pak Yanto ini bukan pengangguran, sahabat-sahabat. Dia bekerja menjadi buruh pabrik. Karena hasil dari buruh pabrik ini ya boleh dikatakan cuma sekedar cukup lah untuk makan ya, untuk gaya hidup jauh sekali lah. Nah, Bu Yanti ini banyak hutang itu untuk gaya hidup pribadinya, sampai dimana Pak Yanto malu dan mengajak Bu Yanti pindah. Nah, di tempat baru itulah Bu Yanti berjanji dia untuk merubah segala perilakunya yang dulu, mau berdagang saja, dan dipilihlah dagangnya itu dagang makanan. Karena anaknya 6, setiap hari Bu Yanti ini pasti harus masak. Nah, masakan itulah yang dijual juga. Jadi hitung-hitung anaknya dapat makan, dapat juga duit balikan untuk belanja. Jadi kalau ada yang laku setidaknya kan nambah-nambah untuk belanja besok. Itu konsep awal, bukan seperti yang dijalani Bu Yanti kini. Tapi setahun berjalan, usaha itu tidak ada perkembangan. Nah, di tahun kedua entah dapat ide dari mana, entah dapat bisikan dari mana, Bu Yanti ini mengajak Pak Yanto pergi ke satu daerah dan meminta Pak Yanto menyiapkan sejumlah uang untuk membeli ayam hitam, yaitu ayam cemani. Awalnya Pak Yanto di sini berpikir kalau apa yang dilakukan Bu Yanti ini hanya sebagian syariat dagang atau ya penglaris dagang tipis-tipis lah. Pak Yanto pun setuju. Tapi setibanya di tempat yang dituju Bu Yanti, ini bukan ritual main-main, ini bukan ritual kaleng-kaleng. Dan dalam perjanjian tersebut didengar langsung sama Pak Yanto kalau Bu Yanti berjanji di setiap tahunnya ada 3 persembahan, yaitu mempersembahkan masakan dengan daging ayam hitam untuk dinikmati oleh sosok-sosok makhluk gaib, pujaan atau dari tempat pemujaan tersebut. Nah, dipotonglah ayam hitam yang dibeli Pak Yanto yang sudah dibawanya ke sana, dan daging ayam hitam yang dipotong di tempat itulah yang dijual untuk pertama kali oleh Bu Yanti. Ketika daging itu ada yang membelinya dari golongan bangsa jin, warung itu akan menjadi ramai. Istilahnya, jin itu akan membawa penglarisan dagang untuk si pemilik warung. Dan jangan pernah sekalipun menjual potongan daging ayam hitam ini kepada masyarakat setempat kalau tidak mau terjadi sesuatu hal yang mengerikan yang terjadi di kampung tersebut, seperti penyakit diare kemarin. Jadi penyakit diare kemarin ini ada asal usulnya, bukan diare itu disebabkan karena wabah atau segala macam, karena anak pertama dari Bu Yanti ini secara tidak sengaja menjual sepotong daging ayam hitam yang dibeli oleh warga kampung setempat. Karena Bu Yanti pada saat itu sibuk melayani pelanggan-pelanggan yang tidak saling ngobrol, karena menu di tempat Bu Yanti ini cuma dijual daging ayam hitam tok saja, daging ayam hitam tok saja. Tiba-tiba datang warga setempat menanyakan ada lauk apa, ada lauk daging ayam hitam. Dibelilah dengan harga mahal oleh warga setempat ini dan dibawa pulang dimakan. Nah, setelah warga ini makanlah, wabah sakit perut itu terjadi.
Nah, jadi dari perjanjian itu sudah jelas, jangan dijual ke warga-warga yang ada di kampung, dan ketika sekali saja dalam 3 tahun yang waktunya sudah ditentukan, ritual ini tidak dilakukan, tidak menyediakan makanan untuk makhluk gaib yang menjaga warung tersebut. Ingat, salah satu anggota dari keluarga ini akan diambil untuk menjadi pengganti menu makanan jin atau demit-demit penglaris dagang yang sudah bersekutu dengan Bu Yanti. Nah, dari situlah Pak Yanto ini sangat tidak setuju. Tapi istrinya ngotot, ritual ini sudah berjalan. Pak Yanto tidak dapat menegahnya. Dan ketika suatu saat pesugihan ini diputus secara sepihak, misalnya Bu Yanti ini ogah untuk melakukan ritual itu karena sudah kaya, imbasnya akan terjadi kepada Bu Yanti, yakni dirinya lah yang akan menjadi pengganti menu santapan demit-demit yang sudah menolongnya untuk menjadi kaya. Nah, Pak Yanto yang tidak sepaham dengan Bu Yanti, itulah alasan Pak Yanto meninggalkan warung tersebut dan membiarkan istrinya menjalankan ritual itu seorang diri. Aku tidak ikut-ikutan. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di masjid untuk bertobat, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di setiap sujudnya dia meminta agar istrinya kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan ritual pesugihan tersebut. Nah, kematian dari anak keempat Pak Yanto, sahabat-sahabat, kecelakaan naik sepeda ditabrak bis, naik sepeda ditabrak truk balik sekolah, ini ada sebabnya, karena pada saat itu Bu Yanti tidak mendapatkan stok ayam hitam yang sudah dipesannya. Jadi udah nyari kemana-mana Bu Yanti ini, ayam hitam itu tidak ada, jadi tidak bisa disediakan. Dan itulah salah satu anak dari Pak Yanto meninggal dunia dengan cara tragis, dan dipercaya oleh Pak Yanto anaknya ini sudah menggantikan posisi ayam hitam untuk menjadi hidangan demit-demit tersebut. Disitulah puncak kemarahan dari Pak Yanto, dan disitulah puncak dari keangkuhan Bu Yanti yang tidak memperdulikan Pak Yanto sampai digeruduk warga, dan Bu Yanti lebih memilih untuk meninggalkan kampung tersebut 2 minggu. Bu Yanti pergi sendirian dengan membawa seluruh uang atau seluruh kekayaan yang sudah didapatnya. 2 minggu pula kampung itu tenang, tentrem, aman, damai. Sosok makhluk astral ini seakan-akan pergi mengikuti Bu Yanti sampai di mana? Di tahun 2020 tersebut, sahabat-sahabat, satu kampung itu dihebohkan dengan bau bangke yang tercium di dalam warung Bu Yanti. Bau itu tercium awalnya samar-samar, dipikir ya, karena itu kan bekas warung makan, mungkin ada tikus masuk, terperangkap, tidak bisa keluar, mati, bangkai tikus mungkin. Tapi semakin hari, baunya semakin pekat, semakin menyengat. Ini bukan bangkai tikus, dan didobrak oleh Pak Yanto, ditemani oleh warga-warga setempat, dan ketika dibuka, mereka sangat terkejut sekali. Di dalam warung yang sudah 2 minggu tertutup rapat, tiba-tiba saja ditemukan jasad dari almarhumah Bu Yanti yang sudah mulai membusuk. Penemuan jenazah di dalam warung. Nah, jadi warga-warga yang melihat itu sontak kaget. Sempat juga di sini Pak Yanto diperiksa oleh pihak kepolisian ya, tapi ya memang dari istilahnya dari penyelidikan ini tidak ada indikasi korban pembunuhan atau ada bekas kekerasan. Ya memang jenazah itu sudah membusuk, tapi dari hasil otopsi itu bersih dari tindak kekerasan, dan ini masih opini ya, masih opini, belum dapat dipastikan, saya pun juga tidak dapat memastikan. Jadi apa yang tertulis ya itulah saya bawakan kabar-kabarnya. Bu Yanti ini entah meninggalnya di mana. Dari ritual yang dilakukannya mungkin Bu Yanti tidak dapat memenuhi
ya ritual-ritual yang seharusnya dijalankan, atau Bu Yanti ini memutus sepihak untuk lebih memilih menikmati kekayaannya dengan kehidupan baru, meninggalkan ritual pesugihan daging ayam hitam atau ayam cumani ini, meninggalkan suami dan anak-anaknya, menikmati uang yang sudah terkumpul banyak. Nah, itulah ganjarannya Bu Yanti meninggal dunia dan jenazahnya seakan-akan dihantarkan oleh sosok makhluk astral yang ada di sana ke warung makan tempat Bu Yanti memulai ritual pesugihan penglaris dagang ayam cemani. Dan seakan-akan digambarkan sebelum Bu Yanti ini mati, tubuhnya itu sudah dinikmati terlebih dahulu oleh sosok makhluk-makhluk gaib yang selama ini meminta makan daging ayam hitam kepada Bu Yanti. Tubuhnya itu membusuk tapi kering, sahabat-sahabat. Jadi belatung itu keluar, tapi kayak kulit bagian luarnya ini darahnya itu udah kering. Bukan kayak jenazah membusuk seperti biasa ya, bengkak. Ini kering tapi dagingnya busuk. Disitulah timbul keanehan. Nah, jadi setelah penemuan jenazah tersebut, warga pun di sini heboh. Namun ya biar gimana pun, Pak Yanto ini masih sayang lah dengan istrinya, begitu juga anak-anak dari Pak Yanto. Jenazah almarhumah ini dikebumikan dengan selayak-layaknya, dimandikan, dikafanin, disolatkan, dan dimakamkan. Tapi cuman saja yasinan malam 1, 2, 3 sampai malam ke-7-nya memang tidak diadakan di rumah. Entah kenapa, mungkin Pak Yanto tidak mau memicu pro dan kontra ya, karena sudah jelas sekali istrinya ini pelaku pesugihan, dan Pak Yanto juga mungkin ya, dan asumsi warga setempat juga mungkin merasa kalau diundang juga yasinan, orang ogah nyasinin si pelaku pesugihan. Nah, itulah akhir kisah dari Bu Yanti, pelaku pesugihan warung makan dengan menggunakan ritual ayam hitam atau ayam cemani. Nah, jadi Pak Yanto tetaplah hidup dengan keluarganya, dengan rumah yang sudah dibeli oleh Bu Yanti. Warung itu pun diratakan oleh Pak Yanto. Pak Yanto fokus kerja di pabrik tempat dia mencari nafkah, dan adik-adik dan anak-anak Pak Yanto pun terus bersekolah dengan keadaan yang seadanya. Mereka juga tidak terlalu memikirkan kehidupan senang di masa lalu dari hasil pesugihan, dan warga-warga setempat pun sudah tidak membahas lagi, karena inti dari pelaku pesugihan ini sudah mendapatkan ganjaran setimpal. Jadi warga tidak mengungkit, warga di sini tidak membuli anak-anak Pak Yanto. Warga setempat respect dengan Pak Yanto yang bertahan dengan keyakinannya bahwa segala sesuatu yang salah akan mendapatkan ganjaran setimpal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Jangan pernah kita berpikir untuk melakukan hal serupa. Mencari kekayaan dengan jalan pesugihan sangat tidak diperbolehkan. Saya menceritakan kisah ini untuk menjadi gambaran untuk kita semua. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, follow juga TikTok Sebuah Kisah Misteri Official. Jika suka dengan kisah pesugihan yang saya bawakan di video kali ini, tekan tombol like dan bagikan. Saya Rio Wijaya beserta tim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.